Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam sahabat JJM, teman JJM. Di video kali ini kita mau flashback atau mau cerita pengalaman kita selama kita syuting di beberapa tempat ya selama ini ya. Jadi kan di setiap tempat tuh pasti beda-beda ya Beda-beda. pengalamannya. Terus juga setiap orang juga pasti punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Karena kalau dalam apa ya, bukan teori spiritual ya, kalau teori spiritual tuh gue terlalu jauh ngomong ya mungkin ya. Cuman ya pengalaman gue tuh selama gue sering cerita nih sama temen-temen gue nih, kalau lagi nongkrong, gue lagi ngopi-ngopi bareng ya kan, pasti yang kita rasain tuh belum tentu sama gitu. Emang ada yang sama, cuman biasanya beda-beda dikit ya. Iya. Coba mungkin kita kan syuting udah di 3 tempat ya, dengan di setiap tempat tuh kita bagi-bagi partnya ya. Ada yang cuma 1 part, ada yang 2 part, ada yang bahkan sampai 3 part, tergantung dari kondisi dan lokasi tersebut juga gitu. Kalau sekiranya menarik atau interaksi dari mereka ini cukup ekstrim ya, kita pasti akan coba datengin lagi karena penasaran juga ya kan. Yang pertama nih, kita udah pernah ke Buperta. Sebenarnya ada satu lagi nih tim kita yang harusnya ikut ya kan, di part 1 nih dia ikut juga, cuman berhalangan hadir, jadi ya kita bertiga aja, nggak apa-apa. Terus juga di tempat kedua kita udah pernah ke Hotel Terbengkalai ya, Hotel Terbengkalai di daerah Cimanggis itu ya. Genggong, benar. Terus part 3 di mana Fit? Pabrik Aki ya Fit ya? Pabrik Aki Terbengkalai di daerah Depok. Oke, mungkin siapa duluan nih yang mau sharing nih? Lu dulu apa gue dulu nih? Silakan. Lu dulu apa Fit? Terserah gue. Ya udah, lu dulu deh, boleh. Dari Puberta deh, selama ini gimana? Apa lu ngerasain emang ada sosok astral nih, atau emang pokoknya ini natural aja ya? Kalau emang ngerasain, kalau emang enggak ya enggak gitu ya. Cuman gimana gitu pengalaman lu selama syuting? Kalau berupa sosok mah belum ada sih. Sosok belum ada ya? Dari video pertama di Buperta pun sampai akhir belum ada yang jelas gitu. Jadi kalau gangguan kayak suara mah itu wajar lah, namanya kita ke satu tempat yang dibilang angker, udah lama nggak dihuni, ya wajar kayak gitu. Tapi kalau buat sosok atau itu belum ada lah. Belum ada kita ngelihat benar-benar sosok wujud nih. Belum ada. Dari Buperta, Genggong. Cuman di Buperta nih kita kan punya cerita juga nih, mungkin Nana belum ikut ya di Buperta ya. Udah ikut. Ini kita sempat nyari-nyari ya, MCK 13 ya. Kita udah muter-muter, bahkan kayaknya hampir ke seluruh sudut-sudutnya Buperta itu ya. Emang luas sih Buperta ya, tapi kita nggak nemu-nemu gitu ya. Itu menurut lu gimana sih, Fit? Ya kalau itu sih menurut gue ya kita disasarin lah kali itu. Kita kayak disasarin gitu di situ ya. Iya. Sama penunggu di MCK 13 itu, karena mereka udah tahu kita mau nyari tempat itu, kita mau nguak cerita di situ, dan mungkin mereka nggak ngizinin, bisa jadi kan. Mereka nggak suka itu di situ Nggak kondisinya. ngizinin sih sebenarnya intinya, kalau Nggak menurut gua nggak ngizinin, jadi lu nggak boleh tahu tempat gua. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Jadi belum jodohnya lah kita ke sono. Iya, makanya kita udah muter-muter, bahkan udah di setiap MCK kita sorot tuh. Kalau lo mau tahu juga ya, Nay, di setiap MCK kita sorot, bahkan kita sampai nanya orang sana sini, dikasih tahu arahnya, jalannya lewat mana, udah ngikutin nih, nggak nemu MCK 13 tuh waktu di sana tuh. Ya, Karena kan model kayak gitu kan bisa jadi bisa dipindahin. iya. Walaupun kita udah tahu ini nih WC kan ada angka-angkanya kan, dia kan nomor berapa? 13. 13 ya. Berarti lu udah sempat semua masuk ke WC situ. Udah masuk. Udah sempet hampir semua tuh kita Nggak ada yang sorot. nggak ada yang nomor 13 itu. Nggak nemu sama sekali. Bahkan sampai ada beberapa nomor MCK tuh yang kita kayak 2 kali ngeliat, padahal dia udah kita lihat nih di tempat sebelumnya. Kok di sini ada lagi nomor yang sama nih, seolah-olah kayak gitu. Ini beneran sebab. Sampai ada teman kita dulu yang sempat ikut juga di part 1 ya. Dia bagian lighting. Di situ dia malah lucunya ini, dia karena mungkin terlalu aktif kali ya, hiperaktif, dia nyorot setiap tempat yang gelap-gelap. Hampir kemasukan tuh, hampir kena dia, sampai lagi jalan tuh dia berhenti muntah-muntah. Akhirnya tolongin sama teman kita si Mas Novri itu yang ikut di part 1. Itu di Buperta nih ya. Terus kedua Genggong ya. Genggong ini kita 2 kali kesana ya. Di part 1 kita telusurin hampir semua spotnya. Kalau di part 2-nya kita di bagian tengahnya justru malah part 2 ya, kolam renang itu ya. Iya, kolam renang. Part 1 kita ke sumur goib, terus ke gerbang goib,
terus ke sarang kuntilanak sama kamar bekas pembunuhan. Iya. Nah, kalau di situ di sumur goib itu menurut informasi dari si Kuncen tempat itu ya, itu ada Sekar sama Ningsih ya. Katanya tuh buangan dari luar ya, dari orang yang ngebuang di situ katanya baik lagi nih kata Kuncennya gitu ya. Itu ya pengalamannya ya. Terus kita juga sempat jalan dari situ ke gerbang goib. Dari sumur goib kita ke gerbang goib. Nah, begitu kita ke gerbang goib itu memang kalau gue ya, ini mungkin boleh gue sharing dikit ya. Ini yang gue rasain tuh waktu masuk gerbang goib tuh kok langsung beda gitu ya. Gue langsung pusing di situ. Pusing terus kayak ada tekanan, kayak lemes gitu ya. Ya kalau dari mungkin gue pernah nonton ya di YouTube channel lain tuh pernah ada yang bilang, mungkin orang pintar yang lebih ngerti tuh bilangnya mungkin ada gesekan energi gitu ya. Ya mungkin itu ya siklus gesekan energi yang terjadi ya. Sampai gue dapetan mual dan muntah, pusing. Bukan muntah sih enggak, cuman pusing lah situ. Gue bener-bener nahan mau muntah, cuman gue coba untuk baca-baca doa aja lah supaya nggak kesambet lah di situ. Gimana nih kalau di Genggong gimana? Mungkin sekarang giliran lu. Waktu di Genggong gimana? Menurut gue sih di Genggong dia pusat energinya yang lebih kuat ya yang di tempat itu. Sarang apa namanya? Goib itu. Sarang goib itu ya? Iya. Di sumur goib apa yang gerbang goib nih? Gerbang goib. Gerbang goib ya, yang tengah-tengah itu ya. Ada pohon gede kan di situ kan? Iya. Bahkan sampai kita tuh dapat informasi dari dia juga bahwa di situ ada Batara Karang ya katanya. Batara Karang. Cuman ada yang bilang kalau itu ditarik Batara Karangnya mengorbankan darah ya atau nyawa gitu katanya ya. Cuma bener nggak sih menurut Tuna? Kalau itu sih modelnya kayak gitu sih, percaya nggak percaya sih sebenarnya sih. Tapi Iya. ya emang konon katanya sih orang-orang dulu cerita ya begitu ya. Iya. Tapi kita kan maksudnya kan jangan terlalu ini banget lah ya kan. Ya intinya buat temen-temen yang mau nyoba. Tapi senam yang kalau benda yang itu ya emang dia ada kan di dalam pohon di situ. Emang udah kayak di kalau orang mungkin ya kalau orang ada yang bisa ya bisa gitu. Dia kan auranya kan aura negatif. Negatif dia. Negatif gitu orangnya. Negatif. Ya makanya mungkin buat temen-temen yang udah dasarnya punya ilmu nih terus mau coba narik Makanya kan gitu. pas kita di situ kan bau kecium bunga kan waktu Iya, itu ya kan. bener wangi ya banget kan? di situ, wangi kan? banget. Iya. Bahkan sampai si Mami ya, maksudnya yang megang kamera kita, Mami kita bersama lah gitu ya. Itu kena juga di situ ya. Dia langsung kayak pundaknya itu langsung berat banget ya. Terus sakitnya bukan main itu. Itu suatu fenomena yang jarang gue lihat ya, karena emang gue orang yang baru nih terjun ke dunia kayak gini lah gitu ya. Nah, jadi gue ngeliat yang kayak gitu tuh, wah ini fenomena baru nih gue liat kayak gini nih. Sampai ketempelan begitu ya kan. Akhirnya kita jalan tuh ke sarang kuntilanak ya. Di sarang kuntilanak juga lu, kalau nggak salah di video tuh lu sempet komentar tuh ya, lu bilang ada sesuatu di pojokan cuman nggak kelihatan di kamera ya. Itu lu lihat apa sih, Bet? Pocong sih kalau itu gua. Sosok pocong malah ya. Tapi sekelebat doang sih sebenarnya. Padahal sarang kuntilanak temen yang dilihat malah di situ pocong ya. Ya itulah, jadi kadang-kadang apa yang kita lihat itu, penampakan yang kita lihat itu bisa jadi tuh interpretasi apa yang kita pikirin juga gitu ya. Ya kalau kita memikirkannya itu sosok pocong, ya bisa jadi yang muncul itu sosok pocong, karena kadang makhluk astral tuh menyerupai apa yang kita bayangin juga ya kadang-kadang ya. Iya, dia bisa berubah ini juga wujud. Berubah wujud juga. Karena nggak melulu pocong ya pocong terus ya, kalau nggak pocong terus, tergantung apa yang kita pikirin ya itulah yang muncul gitu. Jadi ya itulah disebutnya mereka tuh bangsa jin ya, golongan jin yang bisa menyerupai setan-setan yang mungkin kita takutin gitu. Itu di Hotel Genggong part 1. Kalau di part 2 kita masuk ke ruang tengah ya. Ruangan, oh iya. Yang ada kolam renang. Oh iya, kolam renang. Ya kan, kita masuk itu kayak mungkin kalau itu kondisi hotel tuh masih jadi, itu seperti resepsionis dan kamar-kamar ya. Masih inilah ya. Kalau masih jadi tuh. Kalau masih inilah masih jadi ya. Masih jadi. Terus kita ke bagian tengah, kita lihat ada kolam renang, bekas kolam renang ya. Kolam renang. Di situ ada penunggunya anak kecil ya. Iya, menurut cerita yang udah orang-orang yang pernah situ sih emang iya sih enak. Anak kecil. Dan ada juga dari ya orang yang dituakan lah di tempat kita ya. Iya. Menyarankan kita untuk bawa permen ya, untuk istilahnya nyenengin mereka lah gitu kan, karena mereka di sini anak kecil situ ya. Kayak kita coba ya tabur permen, dan emang bener aja sih, lagi-lagi
David juga sama Nana waktu itu ya ngelihat ada sosok yang lari dari arah kolam renang tuh ke dalam ujung gitu ya, kan ada Di kolam renang, pojokan gitu ya, Iya, dekat saya- toren itu ya. Hmm. Lari ke situ kan. Itu anak kecil itu tadi lari ya. Itu kayaknya Pak? bukan anak kecil ya. Bukan anak Iya, kecil Bang. ya. Apa sih itu yang datang? Kayak apa ya? Cewek apa ya? Susah juga sih dijelasinnya karena makanya yang kayak tadi gue bilang kita belum bisa dapetin yang benar-benar sosok wujud. Jadi kita cuma bisa lihat mukanya hancur, tapi itu sekilas-kilas aja udah abis itu hilang di setter. Jadi belum ada yang benar-benar bisa ketangkap belum kamera ada. apalagi gitu belum. Ya karena emang itu bonus juga sih. Kadang-kadang bisa ngeliat kayak gitu bonus juga sih ya. Walaupun kita berusaha sekeras mungkin tuh kadang nggak semudah mendapatkan sosok kucing atau sosok apa gitu kan. Namanya goib gitu ya. Cuman kita ya terus berusaha keras lah buat coba cari sosok-sosok tersebut gitu ya. Mungkin Ya di mudah-mudahan ya kedepannya lah kita. kemudahan lah di spot-spot berikutnya nih. Insya Allah lah. Ini kita coba libur dulu lah minggu ini ya sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Terus minggu depan kita ekspor lagi. Jadi jangan khawatir nih buat penonton yang ngelihat wah ini kok ngobrol-ngobrol doang nih kan, ntar jangan-jangan konten ekspornya nggak ada nih. Enggak juga sih, pasti ada lagi ya. Gitu. Terus ketiga kita ke pabrik aki. Nah di part 1 pabrik aki tuh kita jalan cuma bertiga doang ya Pit. Bener-bener bertiga doang. Jadi nggak ada kameramen, nggak ada lighting, itu semua jadi satu. Lightingnya gue satuin jadi kamera, mic gue satuin di kamera, dan yang pegang kamera gue di situ gitu ya. Itu bertigaan doang kita mau coba apakah dengan kondisi bertiga atau ya sepi lah, kalau bertiga kan sepi ya dibandingin rame-rame, apakah bener akan muncul nih gitu ya sosoknya nih gitu kan. Emang kalau dari mata kita sih ada sih dilihat ya, cuma nggak ketangkap kamera lagi-lagi ya. Itu waktu pas kita masuk pabrik aki tuh kita ke depan deh, kalau teman-teman lihat di video tuh ada teras depan pabrik, terus kemudian kita coba masuk. Waktu itu kita belum tahu nih ternyata itu bisa nembus ke bagian belakang ya, kita belum Iya tahu ternyata iya benar. belum tahu gitu ya. Nah, Dan kondisinya justru itu benar-benar lagi serem-serem ya. Kenapa? Soalnya habis hujan waktu itu ya, Pit ya. Habis hujan juga, jadi feel spooky-nya tuh lebih dapet lah, lebih ngerinya tuh lebih dapet karena hujan itu. pokoknya kalau suara-suara sih banyak. Suara-suara banyak banget. Terus sampai ada tetesan air hujan. Tetesan air hujan. Ya kan, yang tadinya tuh curah hujan, bukan curah hujan ya, tetesan tuh kayak kecil, pluk pluk pluk, tahu-tahu makin cepet. Emang sebelum tetesan air hujan ya emang dia udah ada di depan kita. Oh, udah ada depan kita. Oh, ternyata udah ada ya. Cewek dia. Apa ini si oma-oma yang dimaksud bukan? Bukan, beda. Bukan, oh beda lagi. Ya, mungkin kayak sosok seperti kuntilanak kali mungkin ya bisa dibilang ya. Atau beda, bukan? Bisa jadi sih. Bisa jadi juga. Itu penunggu yang di pohon itu yang gua bilang orang nangis. Oh iya, karena di sebelah kiri itu tadinya masih ada pohon tuh di part 1 kita sama part 2 ya. Iya sih. Nah itulah ya kejadian di pabrik aki ya waktu kita bertiga ya itu. Karena kalau ngomongin tuh air hujan, oh mungkin hujan lagi bang. Karena kenyataannya emang gak hujan lagi sih, emang udah kering cuman masih rintik-rintik kecil ya. Kalau emang benar-benar netes ya pasti kedengeran ke tanah. Pasti kedengeran, cuman ini gak kedengeran sama Ada. sekali ya. Cuman tetesan aja yang makin cepet, makin tinggi, kayak ada yang Kayak orang nyalain sanyo aja lah. iya, kencangnya kayak sih. nyalain diet pump gitu makin kenceng gitu. Akhirnya kita di situ karena kita belum tahu di bagian belakang itu bisa tembus, akhirnya kita ke depan dulu nih. Ke depan lewat ini. Kita lewat depan, masuk tuh lo samping-samping tuh kan celah-celah tuh. Iya, salah. Oh, pas kita sampai depan, kita masuk nih bagian tengah pabrik lewat pintu gerbang besi yang depan itu. Kalau teman-teman lihat juga di video kita, kita buka di situ, kita ngeliat nih di kejauhan nih ada orang. Ya kan? Sebuah cahaya putih. Cahaya putih kayak ada orang lah intinya. Kita sampai balik keluar, kita coba telepon karena kita takut, bukan takut itu setan apa gimana ya, cuma kita takut itu orang jahat gitu kan. Takutnya itu namanya tempat nggak keurus kan ya. Takutnya ada dipakai buat yang enggak, terus orangnya bawa sajam, nanti kita yang apa kan. Kita pastiin lah sama kuncinya pabrik aki waktu itu ya, sama yang ini ada orang lain nggak sih selain kita gitu kan. Ternyata nggak ada. Dan pas kita masuk lagi, kita make sure lagi, udah nggak ada cahaya yang kita lihat itu. Dan itu bisa jadi kemungkinan emang sok penampakan bonus yang buat kita lah ya. Cuma sayangnya emang nggak kerekam di kamera lagi-lagi. Karena kita udah was-was hati. Was-was banget lah, deg-degan banget dari itu. Jujur sih kalau buat gue pengalaman paling ngeri itu di pabrik aki ya. Kalau menurut tuh gimana? Iya sih. Pabrik aki ya? Pabrik aki. Lalu gimana Brit? Sama aki juga atau gimana? Atau sama aja semuanya? Sama aja sih kalau menurut gue. Sama aja, Kalau cuman Brit sama kan aja ya? model kayak gangguan-gangguan gitu kan lebih, maksud itu kan kalau gangguan emang banyak kayak di pabrik aki gitu. Dibanding kalau di genggong kan dia
banyak muncul, cuman hanya sekilas doang ya. Iya ya, karena karena kan yang di pabrik aki itu sosoknya sebenarnya banyak, tapi dia nggak mau diungkap tentang dirinya dia inilah, diungkaplah tentang ceritanya dia lah, itu ya dia gak suka gitu. Dan emang dari lama terbengkalainya pun dia lebih lama ya, jauh lebih lama daripada Hotel Genggong ya. Genggong kan baru 3 tahunan kalau nggak salah ya. Sedangkan pabrik aki itu 15 tahun terbengkalai. Jadi ya wajar sih kalau penunggunya mungkin lebih ekstrim juga daripada Genggong ya. Tapi kembali lagi mungkin teman-teman yang punya indera keenam atau sixth sense yang lebih daripada kita di sini mungkin bisa menilai sendiri ya. Atau boleh tulis di kolom komentar nih pendapat kalian mengenai 3 tempat yang udah pernah kita hadirin ya. Kira-kira mana sih yang paling ekstrim, atau mungkin teman-teman ada yang punya saran dan rekomendasi. Bang, boleh dong sini dong gitu ya. Dan kalau tempat itu kebetulan deket dari tempat kita, pasti ya kita usahakan untuk datengin ya. Nah, kembali lagi nih sih, konsep dari video kita nih tidak ada rekayasa sama sekali, nggak ada. Jadi kalaupun dapat penampakan atau apa itu bonus buat kalian semua bisa ngeliat di video. Tapi kalau dari kita, ya kita sama sekali nggak merekayasa di video itu ya. Ya begitu, apa adanya begitu. Ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Itu konsep video kita. Ya teman-teman doain aja semoga kita bisa menghasilkan video yang lebih berkualitas lagi buat teman-teman, buat sahabat JJM semua yang nonton di rumah atau dimanapun kalian berada. Kita akan coba explore terus tempat-tempat yang punya aura magis yang cukup tinggi ya, cukup aura mistis yang cukup tinggi ya, karena di situ nanti kita bisa share ke teman-teman ya. Seperti inilah kondisinya kalau malam kalau kita explore gitu kan. Kalau ada penampakan atau apa ya itu bonus lah buat kita semua, bukan buat kalian juga tapi buat kita juga bonus sebenarnya ya. Iya. Karena emang nggak mudah dapat kayak gitu. Tapi kira-kira next explore kemana nih? Ada mau kasih bocoran nggak nih? Apa nanti aja? Mungkin Nanti aja lah ya, jangan kasih bocor dulu ya. Ya oke lah teman-teman. Mungkin sampai sini aja nih obrolan kita kan. Kita nggak terlalu banyak karena emang kita juga baru ekspor di 3 tempat. Walaupun kebagi-bagi berapa part, tapi kan cuma 3 tempat. Ya segitu aja sih. Kita juga bukan orang yang punya ilmu tinggi ya di bidang spiritual. Kita cuma coba explore. Walaupun ada Nana yang bisa nolongin, tapi ya istilahnya kita nggak mau sombong lah gitu ya. Sampai segini aja dulu deh video kita. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu nonton YouTube kita, channel kita. Thank you juga yang udah subscribe, bantu terus channel kita, share ke teman-teman kalian, like terus, komen terus, kasih masukan kalau ada masukan. Kalau misalkan kita bisa jalanin masukan, kita jalanin. Kalau belum bisa nanti kita coba tampung dulu. Terus juga kalau punya rekomendasi tempat, boleh rekomendasiin tempat-tempat yang menurut kalian bagus ya untuk dieksplor atau menarik untuk dieksplor ya. Boleh ntar tulis di kolom komentar atau boleh DM atau email langsung ke email JJM. Kalian bisa lihat di menu about kita, tentang kita di YouTube ya, ada menunya. Bisa dikirim email ke situ, kasih tahu kita tempat mana yang bisa kita eksplor bagus. Boleh kalau perlu kita kalian coba kasih ke kita kontak orang yang bisa kita kontak ya untuk di sini-sini. Jadi kita langsung ekspor ke sana. Kalau bisa sementara ini cobain dari Jabodetabek dulu ya teman-teman ya, jangan jauh-jauh dulu nih. Masih terbatas di soal ini. Ya sampai situlah cerita kita dulu nih. Thank you banget buat teman-teman yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam JJM. Thank you buat teman-teman semua. Bye.